Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafzi Rizli Izati, NIM 2520085 dari kelompok 5 akan mencoba menjelaskan materi pertama, yaitu tentang sejarah kurikulum Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada masa bangsa Eropa, baik Portugis maupun Belanda, mereka tidak peduli dengan pendidikan di pribumi. Tujuan mereka datang hanya untuk mencari rempah-rempah dan berdagang. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Eropa ini datang ke Indonesia yang mempunyai tujuan lain. Misalnya, menyebarkan misi agamanya. Hal ini dilakukan agar mempermudah pelaksanaan misi perdagangan. Pada masa jajahan Inggris, masalah pendidikan tidak lagi diperhatikan. Sekolah-sekolah yang dibangun pada zaman Zendles hampir tidak ada lagi. Zaman Van der Bos, Belanda memerlukan pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis yang jumlahnya cukup banyak untuk keperluan tanam paksa. Hingga akhirnya sekolah-sekolah mulai dibuka kembali, tetapi masih terbatas hanya untuk anak pribumi atau priai dari golongan pribumi. Tahun 1892 terdapat dua macam sekolah rendah yang didirikan, yaitu sekolah kelas 2 untuk anak pribumi, yang kedua sekolah kelas 1 untuk anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Awal abad ke-20, dengan munculnya renovasi sosial dan industri di Eropa, maka muncullah paham humanistik. Berdasarkan politik pengajaran tersebut, maka isi kurikulum tiap jenis dan bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sebelum tahun 1900 adalah sekolah dasar kelas 1 yang isi kurikulumnya meliputi membaca, menulis, berhitung, sejarah, pengetahuan alam, menggambar, dan ilmu mengukur tanah. Di samping sekolah dasar kelas 1, terdapat sekolah dasar kelas 2 yang isi kurikulumnya adalah membaca, menulis, dan berhitung. Sesudah tahun 1900, isi kurikulum sekolah desa adalah membaca, menulis, berhitung, dan kadang-kadang menggambar. Sedangkan sekolah dasar kelas 1 isi kurikulumnya masih tetap sama dengan isi kurikulum tahun 1900 dengan tambahan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Yang kedua yaitu kurikulum tahun 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang ketiga adalah kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964, di mana pokok-pokok pikiran kurikulum ini yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Yang keempat adalah kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau manajemen by objektif yang terkenal pada saat itu. Metode materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem internasional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap suatu bahasan. Yang keenam adalah kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994.
Tujuannya adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Dapat dipahami bahwa kurikulum pendidikan dasar SD atau MI, SMP atau MTS pada tahun 1994 menempatkan pengantar sains dan teknologi pada tempat yang penting bagi anak didik untuk dipelajari, tentunya dengan tidak mengabaikan aspek-aspek yang lain. Yang kedelapan yaitu kurikulum KBK atau 2004. Secara singkat, dengan KBK ini ditekankan agar siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah memiliki kompetensi yang diinginkan. Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sehingga KBK diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat siswa agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk keterampilan, tepat, dan berhasil dengan penuh tanggung jawab. Yang kesembilan yaitu kurikulum KTSP atau 2006. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas. Namun pada awal 2006, uji terbatas tersebut dihentikan dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirnya kurikulum 2006 yang ada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sebagai sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Baiklah, sekian dulu materi dari saya tentang sejarah kurikulum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Pratama dengan NIM 2520079. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Pertama, kondisi madrasah era SKB 3 Menteri. Secara umum dapat dijabarkan dalam 3 SKB Menteri terdiri dari 7 bab dan 8 pasal. Di pasal 1 ayat 1 yang disebut madrasah dalam SKB 3 Menteri ini adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%. Bab 2 menjelaskan tentang tujuan peningkatan. Maksudnya, tujuan peningkatan mutu pendidikan madrasah adalah supaya tingkatan mata pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkatan yang setara dengan pelajaran umum di sekolah umum. Pada bab 3 terkait bidang-bidang peningkatan pendidikan. Pada bab 4 yaitu penjelasannya, pertama, pengelolaan madrasah dilakukan oleh Menteri Agama. Pembinaan mata pelajaran agama pada madrasah dilakukan oleh Menteri Agama. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan mutu pelajaran pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
Kemudian yang mengatur terkait bantuan pemerintah dijelaskan pada bab 5. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah, pemerintah memberikan bantuan, yaitu berupa buku mata pelajaran dan alat pendidikan lainnya. Pada bab 6 terkait pembiayaan dijelaskan bahwa pengeluaran untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan bersama dibebankan kepada anggaran Departemen Agama. Selanjutnya, perkembangan kurikulum TIK. Pertama, di sini saya akan menjelaskan bahwa kurikulum berbasis TIK tidak lepas dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum TIK merupakan perkembangan dari konsep kurikulum pada umumnya. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang mendukung pembelajaran TIK adalah sebagai berikut. Pertama, strategi pembelajaran kooperatif. Menurut Slevin, adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 3-6 orang. Yang kedua, strategi pembelajaran autentik. Strategi ini melibatkan pembelajaran dalam tugas-tugas realistik dan bermakna, yang relevan dengan minat dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, strategi pembelajaran mandiri. Strategi ini merupakan sistem pembelajaran yang didasarkan pada disiplin terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh siswa dan disesuaikan dengan keadaan perorangan siswa. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frizka Dwi Azlina, NIM 2520083. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya tadi, yaitu tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Adapun subtema yang akan saya jelaskan yaitu perkembangan 9 kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama itu ada kurikulum 1947. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Linplar. Ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Linplar. Yang kedua yaitu kurikulum 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia dan kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri utamanya yaitu bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik. Rencana Pendidikan 1964.
Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri utamanya yaitu bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang mengembangkan moral, kecerdasan emosional, dan keterampilan jasmani. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang kelima ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangnya lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran, yaitu MBO, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajar setiap suatu bahasan. Setiap satu pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran atau pelajaran kegiatan belajar mengajar, dan setiap suatu bahasan. Setiap satu pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran atau pelajaran kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi kurikulum 1975. Yang keenam ada kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung proses skill approach meski mengutamakan suatu bahasan. Setiap satu pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran atau pelajaran kegiatan belajar mengajar, dan setiap suatu bahasan. Setiap satu pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran atau pelajaran kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi kurikulum 1975. Yang keenam ada kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Yang ketujuh ada kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Tetapi sayangnya perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Yang kedelapan ada kurikulum 2004. Kurikulum ini sebagai pengganti kurikulum 1994 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau keberagaman, dan sebagainya. Yang pertama, menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar
atau keberagaman, dan sebagainya. Dan yang kesembilan ada kurikulum 2006 atau biasa disebut dengan KTSP 2006, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa sehingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa, serta kondisi sekolah berada pada kurikulum 2006 tersebut. Submateri yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan masing-masing kurikulum. Yang pertama ada kurikulum 1947, memiliki kelebihan yaitu lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kekurangannya yaitu kurikulum pendidikan ini di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Yang kedua yaitu kelebihan kurikulum 1952, yaitu kurikulum ini sudah berpengaruh pada suatu sistem pendidikan nasional, dan kekurangannya yaitu masih kurangnya tenaga pengajar. Pada kurikulum 1975 kelebihannya yaitu menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal dan waktu, menganut sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur, dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa, dan kelemahannya yaitu guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dan setiap kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kelebihan kurikulum 1968, yaitu bertujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati, dan kekurangannya yaitu muatan materi masing-masing mata pelajar masih bersifat teoritis dan belum terikat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1975, kelebihannya yaitu menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif, dan kekurangannya yaitu kurikulum 1975 banyak dikritik dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1975, kelebihannya yaitu menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif, dan kekurangannya yaitu kurikulum 1975 banyak dikritik dan guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu kelebihan kurikulum 1984, yaitu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal. Kekurangannya yaitu posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Banyak sekolah kurang mampu menafsirkan yang terlihat pada suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Selanjutnya itu kelebihan kurikulum 1994, yaitu penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, dan kekurangannya yaitu aspek yang dikedepankan dalam kurikulum ini terlalu padat. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2004, kelebihannya dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Yang kelemahannya yaitu kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KBK, dengan kata lain masih rendahnya kualitas. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dari kurikulum 2006 atau KTSP 2006, dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa, pembelajaran berpusat pada siswa, penggunaan pendekatan dan metode bervariasi. Sedangkan kekurangannya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP tersebut. Sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP tersebut. Dan submateri yang terakhir yaitu pengimplementasian konsep tersebut dalam perkembangan kurikulum sesuai prodi pendidikan teknik informatika komputer. Pengimplementasian berasal dari kata implementasi yang artinya berdasarkan KBPI adalah pelaksanaan atau penerapan. Contoh kalimatnya misalnya pertemuan kedua ini bermaksud mencari untuk implementasi tentang hal yang disepakati terlebih dahulu melalui beberapa pihak. Penerapan implementasi yaitu kegiatan dilakukan dengan perencanaan dan mengacu pada tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep yang hendak dilakukan, baik itu dalam kehidupan dan juga dalam pembelajaran. Perencanaan dan mengacu pada tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep yang hendak dilakukan, baik itu dalam kehidupan dan juga dalam pembelajaran.
Contoh penerapan implementasi pada prodi PTIK sudah baik karena sudah mengikuti ketentuan kurikulum yang ada dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada, dan dosen juga sudah mengajar dengan baik kepada mahasiswa atau mahasiswi supaya bisa memahami inti dari pokok pelajaran yang diberikan oleh dosen. Dikarenakan banyak kurikulum yang sudah ada di Indonesia seperti kurikulum 1947, kurikulum 1952, 1994, dan lain sebagainya. Dan sekarang kurikulum yang digunakan di prodi PTIK adalah kurikulum 2013 dan sudah banyak hal yang lebih meningkat dari kurikulum ini untuk mengajarkan kita betapa pentingnya ilmu bagi. Sekarang kurikulum yang digunakan di prodi PTIK adalah kurikulum 2013 dan sudah banyak hal yang lebih meningkat dari kurikulum ini untuk mengajarkan kita betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan untuk kedepannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.